وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran sebagai pengganti pertemuan yang ketiga, karena ada beberapa hal sehingga teman mahasiswa ada kegiatan membuat saya untuk membuat video pembelajaran ini. Nah, adapun capaian target kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang makna atau membaca surat Al-Ikhlas, lanjutkan dengan hal nun sukun, dan yang terakhir adalah praktek tentang bagaimana tata cara berwudu. Nah, inilah yang akan kita jelaskan di video kali ini. Baik, sekarang kita akan membacakan surat Al-Ikhlas. Coba teman-teman dibuka Al-Qur'annya, diperhatikan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini terdiri atas 4 ayat, dan insya Allah yang akan kita bacakan kemudian akan kita jelaskan maknanya. Kita awali dengan ta'us dan bismillah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Perhatikan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Saya ulang sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, pada surat Al-Ikhlas ini kita telah membahas tentang qalqalah. Qalqalah itu terdiri atas 5 huruf ya, disingkat dengan baju di toko, yaitu huruf ba, dal, to, dan qaf ya. Pada contoh tadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pada surat yang sebelumnya yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Selanjutnya saya akan membahas sesuai dengan kaidah tajwidnya. Baik, sebelum kita membahas terkait dengan kaidah tajwid pada surat Al-Ikhlas, maka saya akan membacakan tentang arti pada surat Al-Ikhlas ini. Perhatikan teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dilanjutkan, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang terakhir pada ayat yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Selanjutnya, apa sih esensi daripada surat Al-Ikhlas ini? Esensi dari surat Al-Ikhlas ada 3 hal. Awalan atau yang pertama adalah tauhid merupakan landasan dasar akidah seorang Islam. Kemudian yang kedua, penanaman tauhid itu dapat dilakukan dengan menggambarkan sifat Allah, dan yang terakhir adalah pembinaan dan pemantapan akidah. Jadi, teman-teman, sebelum kita belajar hal yang lain, maka tauhid inilah yang harus kita permantap dan kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tibalah saatnya yang akan kita kaji, yaitu terkait dengan hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin dalam kaidah tajwid atau dalam ilmu tajwid itu ada 5 hal. Yang pertama adalah israr halqi, kemudian yang kedua adalah iqlab, dan yang ketiga idgham bi gunnah, dan yang keempat idgham bila gunnah,
dan yang terakhir ikhfa hakiki. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan izhar hakiki? Nah, izhar itu dalam menurut bahasa Arab artinya jelas. Jadi ketika teman-teman menemukan nun sukun, maka harus dibaca dengan jelas, ya. Supaya lebih jelas, kita lihat ini dia. Yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5 macam. Yang pertama tadi adalah kita akan bahas tentang izhar halki. Izhar halki manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Huruf halki itu yang mana saja ya? Huruf halki teman-teman itu ada 6. Yang mana saja? Yang pertama adalah hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Ketika nun sukun ini atau tanwin ini bertemu dengan keenam huruf ini, maka harus dibaca dengan jelas. Nah, supaya lebih jelas lagi, ini dia contohnya. Man amana, man amana, jadi nunnya itu dibaca dengan jelas ya. Kemudian minhu ghafurun halim. Ini salah tulis ya, bukan ghafurun tapi panjang F-nya ya. Jadi panjang fa-nya ghafurun halim, sami'un alim. Oke. Yang kedua, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Huruf apa saja? Yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw, maka hukum bacanya disebut dengan idgham bigunna. Apakah itu idgham teman sekalian? Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Sementara bigunna artinya dengan mendengung. Jadi huruf ini ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini harus dibaca dengan mendengung, ya. Contoh, perhatikan. Min nurin mam. Jadi nun sukun bertemu dengan mim. Mam mana'a man yaqulu. Jangan dibaca lagi man yaqulu, akan tetapi man yaqulu didengungkan ya. Bisa kita dengungkan sebanyak 2 harokat. Min wali wala nasir. Nah, kemudian ada pengecualian ya. Akan tetapi, perhatikan teman-teman ya. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di atas satu perkataan, nah satu kalimat ya, maka bukanlah bacaan idgham. Seperti tadi ya, pada contoh-contoh sebelumnya kita akan menemukan kata, misalnya nih, min nurin, min satu kata, nurin satu kata, maka itu berlaku kaidah idgham bigunna. Tetapi kalau hanya satu kata, maka kaidahnya adalah izhar wajib. Yang manakah itu? Ini dia contohnya. Dunya, jangan lagi baca dunya. Kenapa bisa? Karena kata dunia ini hanya satu kata. Begitu juga halnya dengan kata sinwanun. Jangan dibaca siwanun, buyanun. Ya, itu keliru ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi, kata dunya, sinwanun, dan bunyanun. Pada nomor yang ketiga, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka kebalikan tadi ya dari idgham bigunna. Di sini dikatakan idgham bila gunna. Idgham tadi memasukkan atau mentasydidkan. Sedangkan bila gunna ada kata bila artinya tidak dengan mendengung ya, kebalikan ya. Jadi tidak boleh dibaca dengan mendengung. Mana contohnya? Perhatikan. Man lam. Ada kata man dan ada kata lam. Gimana bacanya? Maka dibaca lamnya bertasydid. Jadi menjadi malam. Jadi nunnya nggak usah dibaca teman-teman ya. Jadi jangan dibaca man lam, tapi malam. Min rabbihim, mir rabbihim. Itu dia. Dan bagian yang keempat, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba satu saja, maka hukum bacaannya disebut dengan iqlab. Apakah itu iqlab? Iqlab artinya menurut bahasa adalah membalik atau menukar. Tegasnya huruf nun atau tanwin itu membacanya ketika itu dibalik ditukar menjadi huruf mim. Ya, kalau dalam Al-Quran nanti teman-teman akan menemukan mim hurufnya sangat kecil. Contoh,
Sami'un basir. Sami'un basir ya. Tanbihun. Tanbihun. Kiramin bararah. Kiramin bararah. Dan yang terakhir adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 15, dan inilah salah satu nun sukun yang paling banyak hurufnya karena terdiri atas 15 huruf. Terdapat 15 huruf. Ikhfa artinya adalah menyamar atau menyembunyikan. Sementara kata hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar hakiki. Dan cara bacanya itu harus samar-samar antara izhar dan idgham. Antara izhar dan idgham ya. Ini dia hurufnya teman-teman, kita bisa perhatikan, bisa lihat ya. Huruf ta, ada tha, ada jim, ada dal, zal, za, sin, shin, do, to, so, fa, qaf, ka. Maaf ya, ini do-nya cuma satu ya. Di situ adalah huruf so. Berikut contohnya. Min ju'in yantiqu andadan minkum. Tadi baru saja kita membaca surat Al-Ikhlas, kemudian paparan terkait tajwid sesuai dengan capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tata cara berwudu yang benar ya dari hadis Rasulullah SAW. Berikut saya akan jelaskan. Silakan disimak. Paparan yang terakhir adalah terkait dengan tata cara berwudu. Sebelum saya menjelaskan bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar, maka saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat 5-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apakah kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai dengan siku. Usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kakimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya Allah tidak akan menerima salat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Baik, adik sekalian, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana tata cara berwudu dalam buku Syakir Jamaluddin dengan judul Kuliah Fikih Ibadah. Semoga bisa memberikan manfaat dan keberkahan dalam ilmu ini. Baik, yang pertama adalah niat. Jadi niat berwudu karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian yang kedua, membasuh tangan 3 kali sampai menyelai jari jemarinya. Jadi jari-jarinya itu harus kena semua dengan air ya. Jangan sampai ada yang tidak kena dengan air. Kemudian poin yang ketiga adalah berkumur-kumur secara sempurna, sambil juga bisa memasukkan air ke hidung, kemudian menyemburkannya sebanyak 3 kali. Tapi kalau puasa nggak usah ya dimasukkan dalam hidung, nanti puasanya bisa makruh. Kemudian yang keempat, membasuh wajah 3 kali secara merata sambil mengucek ujung bagian dalam kedua mata. Jadi usahakan bagian wajahnya itu jangan sampai ada yang tidak terkena oleh air. Yang kelima, membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Ingat ya, sampai siku 3 kali. Kemudian dibalas lagi tangan kiri dengan cara yang sama. Yang selanjutnya atau poin yang keenam, mengusap kepala sekaligus dengan telinga. Nah, kalau kita mengambil secara sekaligus maka cukup dengan 1 kali. Kecuali kalau dahinya 3 kali, kemudian belakang rambutnya 3 kali, itu dianjurkan untuk 3 kali. Tapi kalau mengusap kepala secara sekaligus dengan telinga, maka itu cukup dengan 1 kali. Yang ketujuh,
membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyela jemari sebanyak 3 kali. Ingat ya, jangan sampai lebih dari 3 kali, karena yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu tertib, sesuai dengan keumuman lafal hadis ibda'u bima bada Allahu bihi. Dan setelah kita melaksanakan tata cara wudhu ini, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah wudhu kita menghadap kiblat ya. Apa doanya? Doanya adalah singkat saja ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahu kan artinya? Oke, kalau belum tahu saya bacakan sekali lagi ya. Artinya adalah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Demikianlah ada sekalian tema kita atau video pembelajaran kita untuk kali ini. Tugas kalian adalah 1, disetorkan hafalan surat ahli kelas di grup, nanti tugasnya langsung dikirimkan di grup ya. Kemudian tugas yang kedua adalah menulis ulang atau merangkum terkait tata cara berwudu yang baik dan benar, dan jangan lupa dicantumkan ayat yang membahas hal tersebut atau tentang tata cara berwudu atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.